Bang, apa mobil Panther abang nggak ditaruhkan additional turbo? Turbo flex, turbo ini, turbo itu. Nah, kita bicara turbo dan ban besar ya. Itu yang sering sekali saya dapat pesan di TikTok. Jadi untuk turbo sendiri, kalau kita ya, yang Panther yang masih konvensional, disayangi saja mesin seperti itu. Itu percaya yang saya bilang itu nanti perawatannya akan tambah. Konvensional ini untuk dinikmati, tidak perlu kau lain-lain nih. Kau capek nanti, kau capeknya kalau seandainya pasang turbo. Nah itu betul-betul mantap mekaniknya. Kalau bisa mekanik racing lah, memang dia sering tanding balap kiri kanan. Nah itu mungkin bisa lah, tetapi konsumsi BBM, kerja keras mesin dan lain sebagainya, aduh itu nanti banyak pertimbangannya. Kalau seandainya kau mau buat ya nggak ada masalah ya, tetapi di konvensional ini resapi aja lah. Lebih bagus kau taruh Isuzu Bighorn Isuzu Bighorn, masukkan ke mesin Panther, mainkan ke turbo yang indirect injection. Saya ulangi lagi ya, indirect injection. Kau pakein, kau tukang-tukangi dengan turbo nggak ada masalah lah. Kalau untuk Panther kita, karena saya bilang seperti ini, ada teman saya itu pakai Land Rover, bukan Land Cruiser ya. Land Rover itu murni dia mesin Panther konvensional, non turbo ya. Sebenarnya sudah bagus itu, hingga dia mengatakan ada sebuah penjelasan yang membuat saya tertarik ya. Sebenarnya mesin mobil ini kalau horsepowernya sudah 80-an sampai ke atas, itu sebenarnya sudahnya kuat. Yang membuat itu bottleneck itu ada terjadi sebuah hambatan itu di luar mesinnya ya, seperti masuk ke transmisi, masuk ke tiang menuju gardannya dan lain sebagainya. Nah itu yang terkadang membuat bottleneck di situ. Kalau sebenarnya udah bagus sekali ya. Jadi dan saya yakin pun ini ada sedikit pernyataan saya bahwa mobil itu sebenarnya nggak murni horsepowernya. Misalnya Fortuner ada sekian ratus horsepower dan lain sebagainya, dia pasti ada bottleneck itu sampai ke dalam itu. Karena kalau murni kita taruhlah misalnya Fortuner itu kita mainkan dia dengan mesin 2800 atau 2500 cc nya tetapi penggerak depan, barulah keluar horsepower yang sejatinya ya. Tapi kalau kita masih penggerak belakang itu pasti akan ada bottleneck ya. Maka dari itu saran saya tidak perlu dianeh-anehi ya, kecuali dimodif mulai dari transmisi sampai ke gardan belakang itu, sehingga masuk ke ban ya, perputaran bannya. Sebenarnya udahnya, maaf kata itu, kalau bisa dikatakan udah berdecitnya itu kalau seandainya kita melakukan modifikasi yang sejatinya ya, yang pas dia sampai ke tenaganya itu ke roda belakang. Hanya untuk Panther sendiri saya rasa sengaja nggak didesain seperti itu. Maka dari itu banyak yang bilang itu kalau seandainya kita mau ngelewati mobil, mau ngelewati truk pakai mobil Panther kayak gitu, harus ada kuda-kudanya dulu ya. Itu saya rasakan juga ya. Maka dari itu ya, ini kan model standarnya semuanya. Kalau seandainya kita taruh mesin Panther itu, kita taruhlah transmisinya racing, gardannya racing, sampai ke tiang gardannya racing misalnya gitu ya, sampai ke belakang itu, ke ban belakang itu udah dilakukan modifikasi, keluarnya itu pasti setiap mobil, saya ulangi lagi ya, setiap mobil itu pasti keluar horsepowernya itu. Maka dari itu saya sering ngelihat itu, kok ngeri kali sampan di Thailand itu ya, kok balapnya itu misalnya pakai mesin Isuzu misalnya seperti itu, kok ngeri kali dia, cepat kali ya. Nah karena dia langsung tenaga mesin itu dipakainya kan nggak ada lagi pakai
eh, tiang lagi, nggak ada pakai gardan belakang, kan nggak pakai roda dia ya kan. Jadi kok kencang kali ya. Saya rasa bisa juga kencang itu mobil Panther kita, tetapi dengan satu syarat harus dimodifikasi. Itu namanya bukan menikmati lagi ya. Udah lain-lain itu ya. Belum lagi nanti EGR-nya itu kalau seandainya kita pasang Panther itu ada turbonya harus dibersihkan dan lain sebagainya. Konvensional ini capek. Nah, itu tadi saya bilang ya. Mobil Panther kita, mobil konvensional kayak kita itu, kalau seandainya semuanya itu bersih, saluran bahan bakar semuanya itu bersih lah kita, itu capek itu sakitnya. Bisa nanti kau bingung kok nggak sakit-sakit ya kayak gitu. Padahal kita kan pingin sesekali kan, ini kan mobil 24 tahun kok nggak sakit ya. Terakhir kerjaan saya ini ya, kerjaan saya ini itu benahi kaki-kaki aja terus. Maka dari itu saya gantilah Chevrolet Louvre ya. Sekarang udah nggak ada lagi masalah di bearing, udah kokoh. Kalau dulu kerjaan saya itu kalau udah selesai misalnya tarik durian, keluar dari sungai, buka baut ban, ganti apa, ganti bearing. Itu aja dulu kerjaan. Kalau sekarang udah pakai Chevrolet Louvre nggak ada masalah lagi. Baru ban besar, nggak usah lah ban besar itu, kecuali kau itu di off road. Kalau ban besar itu kau nggak ada ngangkut sawit pun, nggak ada ngangkut durian, nggak ada pick upnya, nggak usah lah, taruh ban standar aja udah nikmatnya bawa Panther ini ya. Karena ada yang menyarankan saya itu kalau bisa pakai ban besar lah bang dan lain sebagainya. Nggak ada gunanya itu, nggak pun udah agak sedikit misalnya goyang dia akan pakai ban besar lagi. Tapi suka-suka hati kita lah karena mobil kita ya. Tapi kalau ditanyakan ke saya itu pakai saja seperti city car pada umumnya, pemakaian seperti biasa dinikmati saja. Kalau seandainya kita ke hutan ya pasang. Saya percaya ban yang seperti ini lebih hemat itu pasti bahan bakarnya. Tetapi kelemahannya kalau seandainya saya nanti naik, nggak ada juga yang bisa mengendalikan ban seperti ini ya, berputar dia terus tapi tetap di situ-situ aja. Nah, itulah yang saya pakai kalau seandainya saya misalnya udah ke tempat-tempat yang licin kayak gitu tanahnya, mobil traksinya berputar tetapi karena tanah liat, licin, baru hujan, saya gunakanlah rantai tersebut ya, karena apapun ceritanya ini rumah kedua saya ya. Bukan untuk memang menjalankan hobi yang dramatis dan menjalankan hobi yang apa itu namanya off-road ya. Beda partai kita, mungkin kalian bisa ngikuti yang partai-partai off-road ya. Kalau saya tetap mobil untuk keluarga, city, itu tagline-nya, dinyamanin aja gimana ceritanya, udah mantap itu Panther ini, tanpa perlu modifikasi besar ya. Apalagi kalau kayak kita ya, kayak saya konsumen kayak gitu ya. Ingat ya, saya ini konsumen pemakai mobil Panther, bukan mekanik racing atau mekanik yang punya bengkel kayak gitu sehingga memodifikasi secara besar untuk mempertajam keterampilan saya ya. Enggak, no yo ya. Jadi itulah sedikit kesimpulan saya terkait dengan mobil Panther yang ditaruh turbo ataupun mobil Panther yang ditaruh ban besar. Untuk saya belum dulu lah.